wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan forum-forum algoritma struktur data saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahmi Fasyafil Kaun, NPM 4518210045. Berikut adalah penjelasan setiap forum pertemuan algoritma struktur data saya. Silahkan cek videonya ya. Terima kasih. Berikut adalah forum pertama algoritma struktur data saya. Yang nomor 1 yaitu pertanyaannya adalah perbedaan dari array dan juga struct. Jawaban saya adalah yang pertama itu array adalah sebuah bentuk dari kumpulan data yang dimana akan terstruktur dengan memiliki sebuah nama variabel yang dimana sama dan juga tipe data yang dianggap sama akan tetapi memiliki sebuah indeks maupun alamat yang dimana akan berbeda-beda. Sedangkan struct adalah sebuah bentuk dari kumpulan data yang dimana akan memiliki berbagai macam bentuk tipe data yang akan berbeda. Pada secara pendeklarasiannya, sebuah struct akan dianggap berbeda dengan array yang dimana hanya akan memiliki sebanyak satu buah tipe data yang digunakan untuk setiap kumpulannya. Lanjut ke nomor 2, ada pertanyaannya yaitu membuat pseudocode dari program sebagai berikut. Langsung masuk ke jawabannya, yaitu jawaban saya pertama ada kamus atau deklarasi variabel, terdapat koordinat dan tipe datanya yaitu struct, dan juga ada SKS yang tipe datanya integer. Lalu ada n huruf sama dengan char, n angka sama dengan float. Dan algoritmanya yaitu algoritma atau deskripsinya yaitu mata kuliah, data, garis bawah MK, titik koma, data, garis bawah MK, nama sama dengan algoritma dan pemrograman 2, data, MK sama dengan MK titik SKS sama dengan 3, data MK n huruf sama dengan A, data MK n angka sama dengan 4.00, dan printnya mata kuliah sama dengan, lanjut printnya jumlah SKS, print nilai, dan juga print index. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu membuat algoritma dari program sebagai berikut. Yaitu jawaban saya yang pertama adalah algoritmanya mulai, yang kedua menjalankan program koordinat X dan Y, yang ketiga yaitu tampil, garis bawah posisi atau koordinat posisi, yang keempat masukkan nilai posisi X sama dengan 56, yang kelima memasukkan nilai posisi Y sama dengan 53, yang ke-6 sama dengan menjalankan perintah, yang ke-7 menampilkan data, dan selesai. Dan pseudocode-nya adalah sebagai berikut. Kamus deklarasi variabel ada string, tipe data string yaitu ada nama, alamat, kelamin, dan juga nomor telepon. Ada tipe data long yaitu ada umur. Dan algoritma atau deskripsinya sebagai berikut. Pelanggan toko data, input jumlah pelanggan, input nama pelanggan toko, input alamat pelanggan toko, input umur pelanggan toko, input jenis kelamin pelanggan laki-laki atau perempuan, dan juga input nomor telepon pelanggan. Lanjut masuk ke forum kedua, yaitu pertanyaannya adalah perbedaan pointer dan juga struktur. Dan jawaban saya adalah yang pertama, pointer adalah variabel yang menunjuk ke lokasi alamat tertentu dan bersifat dinamis, di mana alokasi memori dilakukan pada saat program dijalankan. Sedangkan struktur adalah sekumpulan variabel yang mempunyai tipe data yang berbeda. Dan ciri-cirinya yaitu sebagai user defined
variabel, yaitu variabel yang didefinisikan sendiri oleh user. Lanjut ke soal nomor 2. Terdapat program pada slide 5 dan juga 6, dan pertanyaannya adalah membuat pseudocode dari program tersebut. Kamus deklarasi variabel ada mi integer, fahmi char, ff dalam kurung 6 sama dengan char, dan algoritma deskripsinya sebagai berikut. ff6 sama dengan fahsya for mi sama dengan 1, mi kurang dari 6, mi plus plus. Fahmi sama dengan ff mi, dan juga print kosong, print fahmi, lalu selesai. Selanjutnya di soal nomor 3 ada terdapat program pada slide ke-8 dan 9, dan tugas saya adalah membuat algoritmanya. Yang pertama yaitu M sama dengan 44, FM sama dengan dan M, FFM sama dengan dan FM. Selanjutnya mencetak isi variabel M, mencetak isi variabel not FM, mencetak isi variabel not FFM, mencetak isi variabel dan M, mencetak isi variabel dan FM, mencetak isi variabel dan FFM, mencetak isi variabel M, mencetak isi variabel FM, mencetak isi variabel FFM, lalu selesai. Lanjut ke nomor 4, juga terdapat program pada slide 13-14, dan soalnya adalah membuat pseudocode. Jawabannya yaitu ada mi integer, dan deklarasi variabelnya adalah mi sama dengan new, mi sama dengan 44, dan print isi variabel. Lanjut ke soal nomor 5, juga sama, terdapat program pada slide 17-18, dan saya mendapatkan tugas mencari algoritmanya, membuat algoritmanya, yaitu yang pertama membuat variabel nilai UTS, membuat variabel nilai UAS, membuat variabel min1, membuat variabel min2, dan membuat not P, dan juga membuat not key. Lalu menginput isi variabel min1, menginput isi variabel min2, lalu selesai. Di soal ke-6 yaitu adalah memperbaiki program, dan contoh dan program yang salah adalah sebagai berikut. Dan berikut adalah program yang sudah saya benarkan. Lanjut forum ketiga. Nomor 1 adalah perbedaan perintah struct dan juga tipe def. Yang pertama, perintah tipe def berguna untuk membuat alias dari suatu tipe data, sedangkan struct merupakan perintah yang dapat digunakan untuk membuat struktur dari suatu record. Sebuah record bisa memiliki domain yang heterogen. Lanjut ke nomor 2, terdapat program di slide 12 atau 13. Dan tugas saya adalah membuat pseudocode-nya. Kamus atau deklarasi variabelnya yaitu ada angka tipe datanya integer, pecahan tipe datanya float, huruf nilainya 30 tipe datanya char, dan algoritma deskripsinya sebagai berikut. Tipe def sama dengan angka umur, pecah, huruf nama, huruf karakter, input dalam kurung umur, input dalam kurung pecah, print pecah, input dalam kurung nama, print nama, input dalam kurung karakter, print karakter. Lanjut ke nomor 3, terdapat juga program di slide 15 dan juga 16. Dan tugas saya adalah membuat algoritmanya.
deklarasi struktur mahasiswa, NPM, nama, dan juga IPK. Yang kedua, mendefinisikan struktur mahasiswa, menginput nilai variabel MHS NPM, lanjut menginput nilai variabel MHS nama, lanjut menginput nilai variabel MHS.IPK, lalu mencetak nilai MHS NPM, mencetak nilai MHS nama, mencetak nilai MHS IPK. Lanjut ke nomor 4, yaitu perbedaan perintah struct, tipe def, dan juga kelas. Jawabannya adalah sebagai berikut. Struct merupakan perintah yang dapat digunakan untuk membuat struktur dari suatu record. Sebuah record memiliki domain yang heterogen, dan perintah tipe def berguna untuk membuat alias dari suatu tipe data. Sedangkan kelas, Anda dapat mendeklarasikan variabel data, fungsi anggota, dan dengan demikian Anda dapat memanipulasi variabel data melalui fungsi. Selanjutnya nomor 5, membuat pseudocode dari program slide 3132. Kamus deklarasi variabelnya ada npm isinya 9 sama dengan char, nama isinya 30 sama dengan char, dan IPK tipe datanya float. Algoritma deskripsinya sebagai berikut. Public .2 struct dalam kurung kurawal mahasiswa dalam kurung NPM, nama, dan juga IPK. Lanjut mahasiswa FHMI input NPM, input FHMI nama, input FHMI IPK, dan print FHMI NPM, print FHMI nama, print FHMI IPK. Lanjut ke soal nomor 6, yaitu perbedaan linear linked list dan linear double list. Dan jawaban saya adalah sebagai berikut. Linear single linked list yaitu merupakan linked list lurus dengan pointer tunggal. Dan yang kedua, dalam struktur simpul hanya ada satu elemen atau field atau variabel yang bertipe pointer yang isinya adalah alamat simpul berikutnya atau next node. Sedangkan linear double linked list yaitu adalah doubly linked list lurus dengan pointer ganda, yaitu ada dua buah pointer. Yang kedua, jadi dalam struktur simpul ada dua elemen atau field variabel yang bertipe pointer. Yang ketiga, yaitu yang pertama menunjuk atau berisi alamat simpul sebelumnya atau previous node, dan yang kedua menunjuk simpul berikutnya atau next node. Lanjut ke forum nomor 4. Soal nomor 1 yaitu perbedaan dari perintah stack dan QW. Yang pertama adalah ada stack atau tumpukan atau juga bisa disebut LIFO. Dan pengertiannya adalah suatu metode pembuatan linked list di mana yang masuk paling akhir adalah data yang keluar paling awal, yang artinya data yang terakhir kali dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data pertama kali dapat diambil dari stack. Sedangkan data yang pertama kali dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data yang terakhir kali bisa diambil dari stack. Dan proses stack adalah sebagai berikut. Sedangkan QW atau antrian atau juga bisa disebut FIFO, pengertiannya adalah suatu metode pembuatan linked list di mana data yang masuk paling akhir adalah data yang keluar paling akhir juga, yang artinya data yang terakhir kali dimasukkan ke dalam QW akan menjadi data terakhir pula yang dapat diambil dari QW atau antrian. Sedangkan data yang pertama kali dimasukkan ke dalam QW atau antrian akan menjadi data yang pertama kali bisa diambil dari QW atau antrian. Fungsi-fungsinya yang diperlukan adalah sebagai berikut. Lanjut ke
ke soal nomor 2. Terdapat program di slide 20 dan tugas saya membuat pseudocode. Deklarasi variabel fungsinya ada buat simpul, awal, cetak, dan insert kanan, dan semuanya tipe datanya adalah void. Deklarasi variabel struct node nya adalah info, tipe datanya integer, dan struct node link. Dan deklarasi variabelnya tipe def struct node simple, simple p, simple first, simple last, simple key adalah deklarasi pointer. Dan juga ada x yang tipe datanya adalah integer. Deklarasi integer main yaitu ada a, isinya ada 7, yaitu ada 22, 28, 7, 11, 66, 63, dan juga 10. Dan juga ada i yang tipe datanya juga integer. Deskripsi integer mainnya adalah first adalah 0, i sama dengan 0, i adalah a, isinya i, buat simpul, x awal, for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 6, dan juga i plus plus, x sama dengan a dalam kurung i buat simpul x insert kanan, dan juga print cetak x sama dengan 100 buat simpul x insert kanan print cetak sin get. Atau bisa juga kalian lihat sebagai berikut ya. Lanjut ke soal nomor 3. Slide 22 sampai 68 terdapat program dan tugas saya membuat algoritmanya. Yang pertama adalah mulai buat deklarasi struct node, buat fungsi class, private, public, buat integer main, list x besar x kecil dengan data insert kiri, dengan data insert kiri 66, dengan data insert kiri 28, dengan data insert kiri 63, dengan data insert kiri 10. Lalu cetak. Cetak 2, membuat inisialisasi list double linked list. First sama dengan 0, membuat simpul kiri ini linked list, insert kiri node p sama dengan new node, p link sama dengan first, p data min dt, first sama dengan p kembalikan data, membuat fungsi untuk menampilkan string void linked list, cetak 1 node key first, saat key sama dengan 0, saat tidak dengan 0 maka mencetak q sama dengan data, q sama dengan adalah link, membuat fungsi untuk menampilkan string void linked list yaitu mencetak 2 not key sama dengan first, saat key sama dengan 0, saat tidak dengan 0 maka mencetak key data. Terakhir key sama dengan key adalah link. Lanjut ke soal nomor 4 adalah membuat pseudocode-nya dari program sebagai berikut. Dan jawaban saya adalah sebagai berikut. Lanjut ke forum kelima. Soal nomor 1-nya yaitu perbedaan dari perintah bubble sort dan juga shell sort. Bubble sort merupakan metode pengurutan dengan membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen yang berikutnya. Jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka ditukar.
Sedangkan shell sort merupakan metode pengurutan. Dengan metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data yang lain yang memiliki jarak tertentu. Kemudian dilakukan penukaran jika diperlukan. Lanjut ke soal nomor 2 di slide 13. Programnya adalah sebagai berikut. Dan tugas saya membuat pseudocode-nya. Dan pseudocode-nya adalah seperti ini yang saya buat. Lanjut ke forum 6. Soal nomor satunya yaitu perbedaan perintah merge sort dan juga quick sort. Yang pertama ada merge sort. Metode ini sering digunakan pada pengurutan berkas. Mula-mula diberikan dua kumpulan data yang sudah dalam keadaan terurut. Kedua kumpulan data tersebut harus dijadikan satu tabel sehingga dalam keadaan terurut. Sedangkan quick sort suatu metode pengurutan yang membandingkan suatu elemen atau pivot dengan elemen yang lain dan menyusunnya sedemikian rupa sehingga elemen yang lain yang lebih kecil daripada pivot terletak di sebelah kiri pivot, sedangkan elemen yang lebih besar dari pivot diletakkan di sebelah kanan pivot. Lanjut ke soal nomor 2, membuat pseudocode dari program pada slide 13. Dan jawaban saya adalah sebagai berikut. Lanjut ke forum ke-7. Yang nomor satunya adalah perbedaan dari perintah sequential search dan juga Fibonacci search. Sequential search, proses membandingkan setiap elemen larik atau larik satu persatu secara beruntun dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan. Data yang ada pada suatu array dibandingkan satu persatu dengan data yang dicari. Sedangkan Fibonacci search merupakan pencarian sebuah elemen dalam sebuah array satu dimensi dengan menggunakan angka Fibonacci sebagai titik-titik atau indeks. Alamat array yang isinya dibandingkan dengan nilai yang dicari, atau misal n, prosesnya hanya menggunakan operasi tambah dan kurang yang memerlukan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan proses pembagian yang digunakan pada binary search. Lanjut ke soal nomor 2-nya, yaitu membuat algoritma dari program sebagai berikut. Yang pertama yaitu selagi dalam kurung count kurang dari jumlah elemen array, maka kerjakan baris 2. Nomor 2, mencetak variabel count, lalu menginput search element. Jika dalam kurung flag sama dengan 1, maka kerjakan baris 5, lalu mencetak flag. Else mencetak data yang Anda cari tidak ditemukan. Flag sama dengan min 1. Selagi count kurang dari jumlah elemen array, maka kerjakan baris 10 sampai dengan 11. Jika elemen sama dengan 3 count, maka kerjakan baris 11. Flag sama dengan count, lalu selesai. Soal nomor 3 adalah membuat pseudocode dari program 15 pada slide 15 dan juga 16. Dan pseudocode-nya adalah sebagai berikut. Lanjut ke forum 8. Nomor 1, soalnya adalah perbedaan dan juga beri contoh. Contoh dari almost complete binarity dan bukan strictly binary tree adalah sebagai berikut. Yang B, almost complete binary tree dan strictly binary tree, dan contohnya sebagai berikut. Yang C, bukan almost complete binary tree adalah contohnya sebagai berikut.
dan D. almost complete binary tree dan tapi bukan strictly binary tree. Contohnya sebagai berikut. Lalu pada soal nomor 2 adalah mengisi akar-akar atau sebagai berikut. Pada slide ke-16 ada contohnya sebagai berikut yang soalnya saya screenshot. Dan jawabannya adalah sebagai berikut. Root atau akarnya adalah simpulnya A. Leaf atau daunnya sama dengan HIE-FGJ. Degree simpul A degree sama dengan 2. Simpul B degree sama dengan 2. Simpul C degree sama dengan 2. Simpul D degree sama dengan 2. Simpul E degree sama dengan 0. Simpul F degree sama dengan 0. Simpul G degree sama dengan 1. Simpul H degree sama dengan 0. Simpul I degree sama dengan 0. Simpul J degree sama dengan 0. Superordinat atau parentnya adalah A, B, C, dan G. Subordinatnya adalah simpul A child, B dan C. Simpul B child sama dengan D dan E. Simpul C child, F dan G. Simpul D child sama dengan H dan I. Dan simpul G child adalah J. Lanjut ke soal nomor 3-nya adalah sebagai berikut. Perbedaan perintah M-Mary tree dengan binary tree. M-Mary tree adalah pohon berakar di mana setiap simpul tidak lebih dari M anak-anak. Sedangkan binary tree adalah merupakan himpunan yang terbatas yang terdiri dari simpul yang disebut sebagai akar dan dua buah himpunan yang saling asing. Soal nomor 4-nya adalah membuat pseudocode dari program sebagai berikut. Dan pseudocode-nya adalah sebagai berikut. Lanjut ke forum 9. Nomor 1 adalah jelaskan apa saja tahapan dalam binary search. Tahapan dalam binary search yaitu mencari titik tengah dari suatu bagian array dan membandingkan nilainya dengan n. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang ke-1 adalah input n. Tentukan low sama dengan 0, high sama dengan n-1, dan flag sama dengan 0 untuk tanda yang tidak ditemukan. Sedangkan mid sama dengan dalam kurung low plus high dibagi 2. Yang kedua yaitu selama low kurang dari high dan flag sama dengan 0, hitung mid sama dengan low plus high bagi 2. Bila n sama dengan a mid, isi flag sama dengan 1 atau tidak ditemukan. Bila n kurang dari a mid, isi high adalah mid min 1 atau proses pencarian di bagian kiri. Bila n lebih besar dari a, isi high sama dengan mid plus 1 atau juga proses pencarian di bagian kanan. Lalu langkah yang ketiga adalah proses pencarian selesai. Lanjut ke soal nomor 2 yaitu slide 12 sampai dengan 13, yaitu membuat pseudocode dan programnya adalah sebagai berikut. Dan jawaban pseudocode saya adalah sebagai berikut. Lanjut ke soal nomor 3 yaitu membuat algoritmanya program slide 15-16. Langkah yang pertama yaitu A besar dalam kurung n sama dengan kurung kurawal 4, 7, 10, 11, 16, 22, 24, 28, 63, dan 66. I sama dengan 0 selama I
kurang dari n-1, maka kerjakan baris 4 dan 5. Mencetak nilai A dalam kurung I lo sama dengan 0, I sama dengan n-1, flag sama dengan 0. Selanjutnya selama lo kurang dari sama dengan high dan flag sama dengan 0, maka kerjakan baris 8 sampai dengan 11. Mid sama dengan low plus high dibagi 2. Jika n sama dengan a mid, maka flag sama dengan 1. Kalau tidak, maka baris 10. Maka kerjakan baris 10. Jika n lebih besar dari a mid, maka high sama dengan mid min 1. Kalau tidak, kerjakan baris 11. Low sama dengan mid plus 1. Jika flag sama dengan 1, maka kerjakan baris 13 dan 14. Kalau tidak, baris 15. Mencetak nilai n, mencetak nilai mid plus 1, dan selesai. Lanjut ke forum 10. Di sini terdapat soal pada slide 14 yang soalnya adalah sebagai berikut. Dan jawaban saya adalah sebagai berikut. Lanjut ke soal nomor 2, membuat algoritma program slide 15 sampai dengan 18. 1. Membuat fungsi can be tree. Yang kedua, membuat simpul can be tree. Yang ketiga, np sama dengan new can be tree. Yang keempat, np d sama dengan new integer. np can anak pointer. np sama dengan true. np n sama dengan 0. Selama i sama dengan 0, i kurang dari 7, dan i plus plus, maka kerjakan baris 9. np sama dengan can anak pointer, i sama dengan 0. Return np, membuat fungsi pohon b can be tree pointer p. Selama i sama dengan 0, i kurang dari p dan lebih besar dari n, i plus plus, maka kerjakan baris 13 dan 14. Selama p lebih besar dari 1 sama dengan false, maka kerjakan baris 14. Pohon b, p lebih besar dari can anak pointer. Mencari nilai p lebih besar dari d i. Selama p lebih besar dari 1, maka false. Pohon b lebih besar dari can anak pointer. Membuat fungsi urut integer pointer p dan juga integer n. Selama i sama dengan 0, i kurang dari n dan i plus plus, maka kerjakan baris 20. Selama j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan n, j plus plus, maka kerjakan baris 21. Selama p i lebih besar dari pj, maka kerjakan baris 22. T sama dengan p dalam kurung j. P dalam kurung i sama dengan p dalam kurung j. Selanjutnya sampai dengan 100 bisa dilihat di sini ya. Lanjut ke soal nomor 3. Membuat pseudocode dari slide 74. Programnya adalah sebagai berikut. Lanjut forum ke 11. Ada soalnya sebagai berikut, dan jawaban saya adalah sebagai berikut. Titik A, titik tujuannya yaitu BDC, dengan titik B tujuannya C dan E, dengan titik C tujuannya ke titik G,
sedangkan titik D tujuannya ke titik B, sedangkan titik E tujuannya ke C, D, F, G, sedangkan titik F sama titik tujuannya yaitu D dan G, sedangkan titik G tidak ada tujuannya. Lanjut ke soal nomor 2 di halaman 30. Soalnya sebagai berikut. Dan jawaban saya adalah event visit A isi staknya adalah A. Event visit B isi staknya adalah AB. Sedangkan visit F isi staknya ABF. Visit H isi staknya ABFH. Event pub H isi staknya ABF. Event pub F sama isi staknya AB. Event pub B isi staknya A. Event visit C isi staknya AC. Event pub C isi staknya A. Event visit D isi staknya AD. Visit G isi staknya ADG. Visit I isi staknya ADGI. Visit I isi staknya ADGI. Pub I isi staknya ADG. Pub G isi staknya AD. Pub D isi staknya A. Visit E isi staknya E. Pub E isi staknya A, sedangkan pub A tidak ada isi staknya. Lanjut ke soal nomor 3. Membuat algoritma dari program sebagai berikut. Yang pertama yaitu memasukkan nilai variabel n, memasukkan nilai variabel m, mencetak busur selama k sama dengan 1, k kurang dari m, maka kerjakan baris 5. Masukkan nilai variabel i dan j, lalu cos ij sama dengan 1, lalu masukkan nilai variabel v, mencetak nilai variabel v, visited v sama dengan 1, k sama dengan 1, selama k kurang dari n maka kerjakan baris 12. Selama j sama dengan n, j lebih besar dari 1 maka kerjakan baris 13. Selama cos v dan j sama dengan 0, visited j sama dengan 1, visit j sama dengan 1, maka kerjakan baris 14. Visit j sama dengan 1, stk top sama dengan j, top plus plus, v sama dengan stk min top, lalu mencetak nilai isi variabel v, k plus plus, visit v sama dengan 0, visited v sama dengan 1, lalu selesai. Lanjut forum 12. Nomor 1 yaitu membuat algoritma dari slide 37 yang programnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat fungsi BFS atau integer v, lalu selama i sama dengan 1, i kurang dari n sama dengan i plus plus, maka kerjakan baris 3. Selama a v i visited i, maka kerjakan baris 4. Q plus plus R sama dengan I, selama F kurang dari sama dengan R maka kerjakan baris 6. Visited QF sama dengan 1, BFS Q F plus plus 1, memasukkan nilai variabel N, selama I sama dengan 1, I kurang dari N, I plus plus, maka kerjakan baris 10. QI sama dengan 0, visited I sama dengan 0, selama I1 I sama dengan 1, I kurang dari N, maka kerjakan baris 13. Selama J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan N, maka kerjakan baris 14. Lalu masukkan nilai variabel A dalam kurung I dan J,
lalu memasukkan nilai isi variabel V, lalu memanggil fungsi BFS dalam kurung V selama I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, maka kerjakan baris 18. Selama visited I, maka kerjakan baris 19. Lalu mencetak nilai variabel I, mencetak BFS tidak semua not dapat dijangkau, lalu break dan selesai. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu membuat pseudocode dari program slide nomor 19. Dan pseudocode-nya adalah sebagai berikut. Lanjut ke forum 13. Soal nomor satunya yaitu soalnya sebagai berikut. Dan jawaban saya adalah 300 mod n sama dengan 3, 400 mod n sama dengan 22, 500 mod n sama dengan 14, 600 mod n sama dengan 6, 700 mod n sama dengan 25, 900 mod n sama dengan 9, 990 mod n sama dengan 18, 999 mod n sama dengan 0, 989 mod n sama dengan 17, 800 mod n sama dengan 17. Lalu membuat pseudocode pada slide 31 dan 34, dan programnya adalah sebagai berikut. Dan jawaban saya adalah sebagai berikut. Dan selesai. Sekian presentasi dari tugas-tugas forum algoritma struktur data saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.